aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di 2023, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini di video kali ini. So, ini adalah general reading Gemini, jadi mungkin gak semua orang akan resonate atau cocok dengan pembacaan ini. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal, yang fokusnya ke kamu doang, kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading di newtarot.id di website yang ada di description box, atau kamu bisa reach out ke aku ke alamat email atau nomor WhatsApp yang tertera di description box. Oke? So, Gemini, sekarang kita akan bahas bagi yang berpasangan terlebih dahulu, karena seperti biasa video ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Oke? Sesi pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian di sesi kedua kita bahas yang single. Oke? So, that being said, kita mulai dari yang couple dulu nih. Oke? I'm using this card. Okay, so here we go. Gemini. Gemini love reading berpasangan tahun 2023. Gemini. One more. Oke. Satu kartu untuk potensi situasinya di 2023. Kendalanya. Kemudian sarannya untuk kamu. Oke. So, kita lihat di sini Gemini ke potensi situasinya dulu bagi kamu dan pasangan. Oke. Pertama di sini ada ego card. This is a devil card. The illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. Attachment. Bisa jadi di sini ada semacam ketergantungan. Kamu jadi dependent kepada pasangan kamu, which is actually normal. Tapi dalam kasus ini aku ngeliat Gemini, ketergantungan kamu kepada pasangan mungkin udah di level yang cukup mengkhawatirkan, sehingga kamu ngerasa kayak nggak bisa hidup tanpa pasangan kamu. Itu mungkin kedengaran normal ya, tapi dalam situasi ini aku ngerasa kayak ada sesuatu yang salah loh antara kamu dengan pasangan kamu, Gemini. Karena gimana ya, walaupun kamu sudah memutuskan untuk bersama, ada beberapa hal yang mungkin kamu nggak bisa gantungkan ke pasangan kamu. You know what I mean? So, aku ngeliat di level ini ada beberapa hal atau situasi yang mungkin membuat kamu benar-benar ngerasa bergantung banget sama pasangan kamu, sehingga mungkin kamu berpotensi untuk gampang banget ditekan sama pasangan kamu, kayak berada di level yang cukup mengkhawatirkan seperti itu. Aku ngeliat di sini Gemini, oke? Kayak ada sesuatu yang tidak balance, yang berpotensi tidak balance antara kamu dengan pasangan kamu. Kita coba lihat nanti lebih jauh seperti apa kartu klarifikasinya. Kendalanya di sini ada Queen of Autumn. Be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dreams come true. Oke, Queen of Autumn sebagai kartu kendalanya. Seseorang mungkin di sini terlalu berpatokan pada pasangannya terhadap di aspek apapun di kehidupan rumah tangga mereka atau di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Intinya di sini ada ketergantungan, dan seseorang mungkin terlalu kayak kalian hubungannya nggak balance, you know what I mean? Kayak yang satu di sini mungkin selalu berkata iya kepada pasangannya, dan yang satunya lagi selalu memberikan semacam perintah kepada pasangannya dan harus diikutin. Jadi kayak seperti yang aku bilang di awal tadi, ada kecenderungan di sini hubungan kalian nggak balance atau nggak seimbang, dan itu tuh menciptakan ketergantungan yang akhirnya membuat seseorang ngerasa kayak kemerdekaannya terampas somehow, you know what I mean? Dan again, aku ngerasa ini di level yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya Gemini. Apakah ini sesuatu yang negatif, Mbak? Tergantung sih bagi masing-masing orang. Karena ada mungkin yang berpikir bahwasanya sebenarnya normal aja sih Mbak untuk bergantung kepada pasangan, atau kita ngerasa kayak nggak bisa hidup tanpa pasangan. Yes, I know, but
bukan berarti kamu harus ngerasa ditekan atau merasa kayak berjalan di atas kulit telur dan kayak khawatir gitu loh dengan perspektif atau pandangan pasangan kamu. Gimana kalau misalnya saya bikin pasangan saya kecewa? Gimana kalau misalnya gini. Ketika kamu terlalu obses dengan apa yang pasangan kamu inginkan, atau kamu ingin validasi pasangan kamu terus, and that's not good. Aku ngeliat di sini Gemini. Sarannya ada Prince of Winter. Oke, katanya di sini, seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively, sudden or unexpected change. Ada sebuah aksi di sini yang harus kamu ambil di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Sebuah aksi untuk, let's say, bisa jadi untuk menyeimbangkan kembali koneksi kamu dengan pasangan kamu, untuk benar-benar membuat segala sesuatunya lebih fair lagi. Karena again, aku ngeliat ada ketidakseimbangan yang nggak baik sebenarnya untuk dinormalkan, Gemini. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang normal. Kita coba lihat di sini kartu klarifikasinya. Kita mulai dari ego cardnya dulu. Why ego card? Temperance card sih, Page of Swords, kemudian ada Six of Cups. Kamu berasa kayak gimana ya? There's something wrong. Ada sesuatu yang salah antara kamu dengan pasangan kamu. Tapi kayak, oh, it's normal, it's okay, it's normal, and it's gonna be fine, and I will be fine, and this relationship is going to be fine. So kayak kamu di sini menormalkan sikap pasangan kamu yang sebenarnya udah menimbulkan kecurigaan di dalam diri kamu. Kayak kamu ngerasain sebuah sinyal bahwasanya, oh, ini nih salah nih, gue nggak seharusnya diginiin sama pasangan gue, something like that. Dan mungkin bagi sebagian dari kamu, bagi kamu yang sudah menikah khususnya, aku ngerasa anak mungkin menjadi salah satu alasan kenapa kamu memilih untuk bertahan di dalam situasi ini atau menormalkan segala sesuatunya, karena kamu takut kamu nggak bisa menafkahi atau hidup tanpa pasangan kamu. You know what I mean? So again, sarannya di sini harus ambil aksi terkait perasaan nggak nyaman kamu di dalam situasi ini, Gemini, karena memang ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada ego card di sini. Again, ini soal ketergantungan, codependent relationship, dan again, that's not good. Itu bukan suatu hubungan yang baik, dimana kamu terlalu bergantung sama pasangan kamu jadi nggak punya kehidupan kamu sendiri, kamu kayak selalu menurutin apa kata pasangan kamu, which is not normal. Itu nggak normal, okay? Dan apakah ada keterlibatan orang lain dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu? Aku ngerasa ini lebih ke internal ya. Ini lebih ke internal, dimana kamu dan pasangan kamu nggak punya boundaries yang jelas gitu loh. Jadi again, aku ngerasa satu di sini mungkin submisif atau terlalu permisif ya terhadap keinginan pasangannya, dan yang satunya lagi terkesan controlling, terlalu mengontrol di dalam hubungan ini, and that's again not good, bukan suatu hal yang baik. Okay? Mungkin aku ngelihat di sini latar belakang berikutnya yang menimbulkan atau membuat situasi ketergantungan ini muncul. Mungkin karena kalian udah ada perbedaan yang cukup mencolok sebelumnya. Bisa jadi ada perbedaan usia, atau bisa jadi kalian datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, atau hal-hal seperti itu, sehingga kalian ketika muncul ya beberapa pertanda atau sinyal yang mungkin bikin kalian ngerasa gak nyaman di dalam hubungan ini, kalian menganggap itu sebagai suatu hal yang normal, karena kalian ngerasa, oh, pasangan gue punya isu tersendiri, dan kamu ngerasa memiliki tanggung jawab untuk menyembuhkan pasangan kamu. Aku pernah bikin artikel di website aku, dan aku bilang di situ, ketika seseorang itu udah rusak atau secara karakter mungkin udah nggak bagus sejak dia dari keluarganya dia sejak kecil, akan sulit gitu loh untuk ngerubah orang itu. You know what I mean? So kamu nggak punya tanggung jawab untuk ngerubah seseorang, tapi
kamu di sini bisa membantu orang itu untuk meyakinkan dirinya bahwasanya ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dirinya. Itu pun jika dia punya kesadaran untuk merubah dirinya. Oke, tapi kalau misalnya dia nggak mau merubah dirinya dan dia ngerasa, oh, gue ngerasa bener kok di dalam situasi ini, kenapa lo mikir gue salah gitu loh. So aku ngerasa kamu berada dalam situasi seperti itu, Gemini, dimana kamu jadi submisif dan menganggap normal sikap pasangan kamu yang mungkin sebenarnya nggak normal gitu loh. Dan pasangan kamu di the worst case scenario-nya, di skenario terburuknya mungkin ngerasa nggak salah, dan kamu jadi yang kayak, apa sih gitu loh yang terjadi di sini? Apakah gue di sini yang harus menerima keadaan ini terus terhadap pasangan gue, atau memang ini sesuatu yang harus gue bicarakan dan temukan solusinya bersama pasangan gue? Kamu jadi bias aku ngeliat di sini, okay? Situasi seperti itu, aku ngerasa kamu terjebak dalam situasi seperti itu, Gemini, and you just don't know what to do. Ada Page of Swords di sini, dan kita lanjut dulu mungkin kartu klarifikasinya. Kita lanjut ke Queen of Autumn. Again, aku nggak ngerasa ini soal pihak ketiga, aku lebih ngerasa ini lebih ke internal. Kayak kalian berdua punya isu yang harus dialamatkan terlebih dahulu. Ada Six of Wands di sini, ego, gengsi gitu ya, pride issue, dimana mungkin kalian ingin menjaga keutuhan hubungan ini karena kalian takut gagal, merasa gagal gitu ya. Oh, gue nggak mau sih mbak terlalu mengintervensi keputusan pasangan gue di dalam situasi ini karena gue takut hubungan ini bakal gagal, atau gue gengsi untuk merendah kepada pasangan gue atau mendengar pasangan gue karena ini adalah pride-nya gue, posisi gue di sini adalah sebagai pemimpin, something like that. Padahal aku ngeliat sebenarnya kalian berdua pure memiliki perasaan peduli dan sayang terhadap satu sama lain. Cuman again, ada situasi bias di sini, ada situasi dimana salah satu pihak terlalu ngikutin apa kata pasangannya sehingga dia mungkin sampai mengorbankan kebutuhan dia sendiri atau jadi berubah ya, atau menjadi orang lain untuk bisa terus bersama dengan pasangannya. Padahal again ada Queen of Cups di sini, sebenarnya kalian saling mencintai. Hanya saja penghargaan terhadap penghargaan terhadap kebutuhan atau kewajiban dan hak masing-masing itu mungkin sedikit blur di sini, sedikit membingungkan antara kamu dengan pasangan kamu, dan itu yang jadi kendala di sini. Oke, untuk bersikap praktis, untuk benar-benar berusaha memahami posisi masing-masing. Oke, bisa jadi bagi sebagian kecil aku ngerasa ini memang soal keterlibatan orang ketiga di dalam hubungan kamu dengan pasangan, karena di sini ada dua queens, ada Queen of Autumn, kemudian ada Queen of Cups, which is interesting. Okay, kenapa aku bilang interesting? Karena selain masalah internal, kalian kemungkinan bisa jadi diganggu oleh permasalahan eksternal, which is third party situation, yaitu soal situasi pihak ketiga ini. Okay. Secara lebih umum lagi, aku ngeliat Queen of Autumn ini bisa jadi soal ketergantungan finansial. Mungkin kamu ngerasa takut di sini seperti yang aku bilang di awal. Gue takut sih mbak, gue nggak bisa hidup tanpa pasangan gue karena gue bergantung secara finansial kepada pasangan gue, sehingga gue ngerasa perlu di sini untuk memahami pasangan gue atau bertahan dalam situasi ini karena gue punya anak sama dia gitu loh, dan gue takut gue nggak bisa menghidupi mereka, something like that. Sehingga ketergantungan ini udah bersifat toksik buat salah satu pihak atau bisa jadi di kedua belah pihak. Gemini. Kayak kalian berdua tuh butuh healing, kayak butuh terapis gitu loh. Kalian butuh ngomong ke seseorang yang netral biar kalian bisa memahami boundaries masing-masing. Kamu tuh seharusnya nggak gini sama pasangan kamu tuh seharusnya gini loh sama pasangan kamu harus menghormati ini loh dari pasangan kamu, kayak gitu loh Gemini. Karena again aku ngerasa kalian berdua saling mencintai sebenarnya. Ada Queen of Cups. Okay, why Prince of Winter here?
Okay. Aku ngeliat di sini seseorang terlalu gengsi dan terlalu selfish ya, untuk benar-benar berusaha di sini memahami posisi pasangannya. Walaupun mungkin dia ngerasa kecewa, walaupun mungkin dia ngerasa tersudutkan dalam situasi ini. Kayak ada untold stories or issues, ada kayak isu atau permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik dengan pasangan kamu, dan kalian kayak menghindari menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan instead, ketimbang kalian menyelesaikan permasalahannya, membicarakan apapun itu yang sedang terjadi antara kamu dengan dia, kalian kayak memilih kayak membicarakannya ke pihak luar, kayak melibatkan orang lain dalam situasi ini, which is not good again. Kayak ketergantungan ini udah bersifat mengkhawatirkan sih, aku ngeliat di sini Gemini, kalau aku boleh bilang. Kemudian di sini ada double five of Pentacles, kemudian ada Five of Cups, dan aku ngerasa kamu nggak layak sih nyimpen perasaan kekecewaan atau perasaan sendirian di dalam hubungan ini sendirian gitu loh. Kayak kamu berdua tapi kamu ngerasa sendirian dalam situasi ini. Oke, kamu terus ngerasa nggak cukup, kamu terus kayak craving something more, like kamu nggak ngerasa jadi diri kamu sendiri, kamu jadi ngerasa kayak bergantung sama dia. Kalau dia nggak ada, kamu kayak dunia bakal berakhir, dan itu tuh nggak bagus Gemini. Oke, kamu harus menyelesaikan isu ini bersama pasangan kamu. Tapi bagi kamu di sini yang mungkin khawatir ya, apakah kita akan berpisah mbak, apakah kita akan bercerai? No, aku nggak ngeliat kalian akan berpisah atau bercerai, cuman kalian tetap akan ngerasa kesepian di dalam hubungan ini walaupun kalian bersama. Kenapa? Karena kalian memilih untuk menghindari masalah agar memaksakan diri kalian bahwasanya hubungan ini baik-baik saja, padahal enggak. Oke, kita coba lihat di sini oracle cards-nya Gemini. Ada attraction, religious factors, kemudian ada free yourself. Sih, kamu lihat sendiri kartu oracle cards-nya, karena di sini ada kartu free yourself, bebaskan diri kamu. So kamu ngerasa stuck di sini, kamu ngerasa kayak terlalu bergantung sama pasangan kamu, dependent, which is not good again. Ini berbicara soal ketergantungan, walaupun itu ketergantungan emosional, finansial, atau aspek apapun itu nggak baik. Oke, setidaknya kamu kayak punya semacam value ke diri kamu sendiri, bahwasanya gue tanpa pasangan gue masih bisa berusaha kok. Walaupun pasangan gue nggak ada, gue masih bisa kok mengusahakan untuk diri gue sendiri. Oke, so bebaskan diri kamu dari berbagai ketergantungan yang toksik akhirnya buat diri kamu sendiri Gemini. Oke, kemudian ada religious factors. Seperti yang aku bilang tadi, bagi sebagian aku ngerasa ada perbedaan yang cukup signifikan sebelum kalian memulai rumah tangga atau hubungan ini, sehingga permasalahan ini menjadi duri dalam daging dalam hubungan kalian karena tidak terselesaikan di awal. Jadi di awal kalian kayak nganggap, oh ini biasa bisa kita bicarakan dengan baik nanti ketika kita menjalin hubungan. Seperti perbedaan agama misalnya, oh kita nikah beda agama aja, oh kita aku convert ke agama kamu aja tanpa pertimbangan yang mendasar atau pertimbangan yang yang penting aku ngeliat di sini. Dan akhirnya itu jadi masalah sekarang antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, masalah yang akhirnya menimbulkan again ketergantungan tadi. Perasaan kayak nggak bisa hidup sama tanpa pasangan kamu, perasaan kayak kamu harus bersedia berkorban terus demi dia. Oke, kemudian ada attraction. Ini mengkonfirmasi kartu Queen of Cups tadi, bahwasanya pada dasarnya kalian mungkin memang saling mencintai, hanya saja kalian harus bisa lebih respect atau lebih menghargai posisi masing-masing di dalam hubungan ini. Oke, so kita lanjut di sini Gemini bagi yang single di 2023. Oke, kita lanjut di sini Gemini yang single. Here we go. Gemini love reading single tahun 2023 Gemini.
Oke, satu kartu untuk potensi situasinya, kendala yang akan muncul, sarannya buat kamu. Oke. Potensinya ada life experience, which is the Tower card. Ini adalah kartu the Tower. Katanya di sini, let go of belief system that no longer work for you, an important life changing event, a situation that leads to significant opportunities. So life experience atau the Tower card, ini bisa jadi banyak hal. Ada sebuah shocking moment, ada sebuah peristiwa di sini yang di luar kendali kamu yang akan terjadi, yang akan mengungkap sebuah fakta atau realita terhadap sebuah koneksi yang kamu miliki dengan seseorang, atau perspektif kamu terhadap seseorang di sini atau individu tertentu Gemini. Dan perubahan perspektif ini aku ngelihat akan membuat kamu jadi ngerasa berbeda terhadap individu tersebut. Kita coba lihat nanti lebih jauh. Kendalanya adalah King of Autumn. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way. A good person or company to work for. King of Autumn. Kita lanjut dulu ya. Kartu sarannya ada Strength card. The grace and inner strength needed to overcome challenges. The power of kindness and forgiveness. Time to embrace how wonderful you are. Strength card. Aku ngeliat di sini Gemini, kamu lagi struggling banget ya untuk membangun sebuah koneksi yang stabil atau hubungan yang stabil dengan satu individu khusus. Let's say, Mbak, saya punya target untuk menikah di 2023. Tapi untuk mencapai target kamu itu, kamu terus menemui kendala gitu loh. Let's say kamu menjalin hubungan dekat dengan seseorang secara romantis, tapi mungkin kalian menemui perbedaan prinsip, atau bisa jadi perbedaan keyakinan, atau mungkin salah satu pihak di sini belum siap untuk komitmen, sehingga hal ini menimbulkan semacam pergulatan batin tersendiri di diri kamu Gemini. Apa sih yang salah gitu loh? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa sih hubungan gue itu sulit banget rasanya gitu loh? So, kamu menemui kendala-kendala yang bikin kamu ngerasa stuck. Sarannya di sini muncul kartu Strength. Aku ngelihat dalam situasi ini, point of view atau pandangan kamu terhadap hubungan asmara atau individu yang kamu anggap sebagai pasangan kamu itu perlu diubah Gemini. Karena aku ngelihat mungkin ya sebagian kecil ada kecenderungan di sini untuk berpikir instan, bahwasanya gue pengen hubungan serius sama orang ini, dan kalau misalnya orang ini nggak ngasih gue hubungan serius di tahun ini, gue bakal nyari yang lain. Normal banget kamu berpikir seperti itu. Siapa sih yang nggak punya boundaries atau target tersendiri? Tapi ya dalam situasi ini khususnya Gemini bagi yang single ya, kamu boleh mempunyai patokan atau standar tersendiri, tapi kamu juga harus paham bahwasanya orang lain juga punya patokan dan standar tersendiri. Dan dalam situasi ini aku ngelihat kamu memiliki kecenderungan untuk tidak mau kompromi terkait patokan dan standar orang lain tadi. Let's say kamu di sini menjalin hubungan, kamu ketemu dengan orang baru di 2023 Gemini. Kalian menjalin hubungan dan ada rencana di sini untuk menjalin hubungan serius. Cuman kalian mungkin masih berbeda terkait kapan kalian akan menikah, atau let's say berapa anak yang mau kalian miliki, dan itu tuh men-trigger perasaan kamu untuk gue bisa dapetin sesuatu yang lebih, gue bisa dapetin orang yang lebih cocok sama gue. Again, itu tuh sesuatu yang normal sih berpikir seperti itu, tapi kamu gak bisa maksain orang untuk setuju dengan pendapat atau perspektif kamu tadi gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu punya target di 2023, ya kamu gak bakal bisa married mungkin di 2023 kalau misalnya kamu masih kekeh dengan perspektif atau pandangan yang mungkin perlu untuk dievaluasi di sini Gemini. Itu yang mau aku bilang, oke? Karena hubungan itu soal kerja sama dua pihak yang bersedia di sini untuk memahami posisi masing-masing, untuk berkompromi. Oh, gue mau ini, lo mau itu, yuk kita kompromiin, yuk kita bicarain.
Nah, hubungan tentang teamwork guys. Tapi kalau misalnya di sini salah satu pihak udah reluctant atau tidak bersedia untuk kompromi, untuk menjalin suatu hubungan yang long term ya, untuk menyamakan atau menyatukan pendapat kalian, ya susah sih. Oke, kita coba lihat di sini Gemini, mulai dari life experience. Why life experience here? Six of Cups, Six of Wands, kemudian ada the Chariot card. See, pride and ego issue di sini, Six of Wands. Kemudian ada the Chariot card. Kamu pengen merit, kayak analoginya gini, kamu pengen merit, tapi kamu nggak bersedia untuk kompromi dengan orang yang akan bersedia untuk menikahi kamu. You know what I mean? So, nggak lama gue terbiasa dengan standar gue tersendiri. Oh, nggak lama gue udah financially independent, gue udah mandiri secara finansial, dan gue ngerasa bisa dapetin seseorang yang lebih baik. Tapi gue juga punya keinginan untuk married di 2023. So, semuanya kontradiktif di mindset kamu terkait hubungan asmara atau menjalin hubungan serius ini Gemini, dan itu yang harus dirubah. Aku nggak di sini, itu yang perlu dikompromikan, itu yang perlu dievaluasi. Oke? Bukannya aku di sini aku mendiskreditkan value kamu sebagai seorang individu, no. Tapi dalam situasi ini, life experience, ada sesuatu di sini yang harus diubah, mindset atau pola pikirnya. Kenapa sih Mbak hubungan gue selalu gagal? Mungkin kamu harus evaluatif terhadap diri kamu sendiri, karena you know, it takes two to tango guys. It takes two to tango. So, butuh dua orang untuk benar-benar membuat suatu hubungan bisa berhasil, nggak cuma salah satu orang aja. Oke, jadi pengorbanan harus seimbang, atau proses komprominya harus seimbang. Kalau misalnya dia udah bersedia untuk kompromi, kamu juga harus bersedia untuk kompromi. Oke? Dan sarannya di sini adalah strength card. Aku ngerasa jika nanti kamu ketemu dengan sosok yang udah sesuai dengan mostly kriterianya kamu atau kriteria kamu secara keseluruhan, nggak ada salahnya bagi kamu untuk you know, berusaha untuk mempertahankan hubungan kamu dengan orang ini gitu loh, atau koneksi yang akan kamu miliki dengan orang ini. Bersedia untuk lebih berusaha dan bekerja keras untuk membangun hubungan ini. Oke, karena lu gak pernah dengar ya Mbak, mungkin ada yang bilang kayak gini ke aku, gak pernah dengar lu ya Mbak soal kalau misalnya segala sesuatunya itu memang jodoh, ya dipermudah aja. Ya memang, tapi kenyataannya untuk bisa mencapai jodoh itu harus ada semacam effort, oke? Usaha yang harus dilakukan, Gemini, oke? Termasuk soal proses kompromi tadi, keinginan untuk berkompromi tadi, keinginan untuk you know really make things work, untuk membuat segala sesuatunya itu bekerja antara kamu dengan individu ini nantinya. Bagi sebagian lagi aku ngerasa di sini berbicara mengenai dari sisi materi ya. Kayak kamu punya semacam standar yang rigid di sini, dan kamu berharap seseorang akan memenuhi standar rigid ini. You know, dan itu yang jadi kendala di sini Gemini. Let's say, gue punya gaji per tahun itu miliaran. Gue berharap orang yang jadi suami gue atau laki gue punya penghasilan yang lebih tinggi dari gue. Kamu udah ketemu sama sosoknya, tapi kamu gak bersedia untuk kompromi sama orang ini. Atau let's say, kamu ketemu dengan orang yang sudah menyukai kamu, cuman kamu gak menemukan bahwasannya dia bisa bikin kamu secure secara finansial. So, ingat guys, hubungan itu kalau bisa saling mengisi. Gak cuman pasangan aja yang mengisi, kamu juga harus bersedia untuk saling mengisi dengan pasangan kamu. So, kalau misalnya kamu belum bersedia untuk kompromi, itu yang selalu aku bilang dari awal ya kamu nggak perlu di sini berlibat untuk you know thinking about marriage.
Okay? What mbak, gue harus downgrading myself for someone who, you know, not on my level? Maybe that's your perspective, mungkin itu perspektif kamu, tapi orang itu mungkin memiliki perspektif atau pemahaman yang berbeda pula terkait koneksi yang kalian miliki gitu. Something like that, Gemini. Okay? Itu yang jadi kendala di sini. Ada sebuah mindset atau tolak ukur yang rigid yang akhirnya menghalangi kamu untuk benar-benar berada dalam suatu hubungan yang stabil dengan seseorang atau berada dalam suatu hubungan yang jangka panjang dengan seseorang. Okay? Okay. So again, ini sarannya khusus bagi kamu yang mungkin bertanya-tanya, kapan jodoh saya datang, mbak? Kapan saya akan menikah, gitu ya? Kapan saya bisa ketemu dengan orang baru? Ya, kalau misalnya kamu sendiri masih cuek di sini, ya, dan kamu mungkin kesulitan untuk, again, seperti yang aku bilang tadi, menerima kehadiran orang baru dalam hidup kamu, memberikan dia semacam ruang untuk hadir dalam kehidupan kamu dan kompromi terhadap situasi tersebut, ya, kamu nggak bakal bisa menjalin hubungan dengan seseorang, hubungan asmara atau hubungan serius, Gemini. That's the problem here. So, kamu harus mempertanyakan diri kamu sendiri dulu. Sudahkah saya siap untuk berbagi dengan orang ini? Sudahkah saya siap untuk hidup bersama dengan orang ini dan benar-benar berusaha mempertahankan dan menjaga keutuhan hubungan ini? Sudahkah saya siap di sini untuk berkorban bila perlu, ya, agar hubungan ini bisa berhasil? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kamu tanyain ke diri kamu. Sudah siapkah kamu? Bisa kan mbak? Kalau misalnya gue jawab iya, bisa kan mbak saya ketemu dengan orang baru? Tentu aja bisa. Cuman nanti pasti ada aja yang muncul kendalanya, seperti, oh gue ketemu sama orang baru mbak, tapi dia kayaknya pekerjaannya belum settle, dan akhirnya kamu gak sabaran dan memilih untuk berpisah dengan orang itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh, Gemini. Sejauh mana sih batasan atau boundaries kamu selama ini bikin kamu jauh dari hubungan serius? Itu yang perlu dievaluasi, oke? Okay? Kita lihat di sini oracle cards-nya buat kamu, Gemini. This is interesting. Gemini. It is safe for you to love. Reconciliation, kemudian ada very soon. Wow. It is safe for you to love. Reconciliation, kemudian ada very soon card. So, aku ngelihat ada satu individu spesifik di sini yang berniat untuk kembali ke kamu atau berniat untuk memperbaiki segala sesuatunya bagi kamu, dengan kamu, make amends. Tapi permasalahannya adalah seperti yang aku bilang tadi, sudahkah kamu di sini siap untuk berbagi dengan orang ini? Sudahkah kamu siap untuk menerima kembali orang ini? Sudahkah kamu siap di sini untuk berbagi ruang dengan orang ini nantinya, Gemini? Karena di sini ada kartu It is safe for you to love. Aku ngerasa orang ini berpotensi besar sebenarnya untuk menjalin hubungan yang sehat dengan kamu, hubungan yang, you know, saling mencintai. Tapi cinta aja nggak cukup, guys, untuk, you know, mempertahankan sebuah hubungan. Kesiapan kamu secara mental, secara finansial, atau secara emosional untuk benar-benar membangun hubungan yang sehat dan jangka panjang itu sangat-sangat diperlukan dalam membina hubungan, tentunya hubungan asmara yang jangka panjang seperti yang aku bilang tadi. Okay? So, kamu harus benar-benar decide atau memutuskan di sini, haruskah gue terima orang ini very soon? Aku ngerasa di 2023 ada satu individu spesifik di sini yang bersedia untuk mengenal kamu lebih lanjut, untuk, you know, meluangkan fokus, perasaan, dan waktunya agar kalian bisa menjalin hubungan asmara. Bersediakah kamu melakukan hal yang sama? So, Gemini, itu jawabannya bagi masing-masing individu akan berbeda ya, dan aku harap kamu bisa menemukan jawabannya nanti. Dan guys, terima kasih sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.